Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat generasi akhir zaman studio? Pada part kedua ini akan dipaparkan poin-poin penting yang perlu diketahui berkaitan seputar akhir zaman berdasarkan nubuat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Kondisi zaman yang semakin memburuk. 2. Zaman yang dipenuhi dengan berbagai cobaan. 3. Diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya ulama. 4. Orang-orang yang baik akan tersingkir. 5. Ilmu dipelajari dari orang-orang rendahan. 6. Kemunculan tukang dusta atau penipu. 7. Orang tua bergaya anak muda. 8. Ucapan kotor, kasar, pemutusan atau terputusnya tali silaturahim. 9. Hubungan kehidupan bertetangga yang buruk. 10. Pudarnya nilai agama dalam menilai yang hak dan yang batil. 11. Banyaknya pengkhianat dan penyakit obesitas. Kegemukan. 12. Dominasi para penjahat dan tersingkirkannya orang pilihan. 13. Manusia akan kembali seperti zaman jahiliyah terdahulu. 14. Manusia lebih memilih selain Al-Quran. 15. Wafatnya orang-orang solih dan mulia, serta dominasi orang-orang tak bermoral yang tidak jelas asal-usulnya. 16. Kembalinya kemusyrikan. 17. Bermegah-megahan dalam membangun masjid. 18. Penemuan kendaraan bermotor, mobil. 19. Terlepasnya simpul-simpul agama. 20. Salat sebagai simpul agama akan lenyap. 21. Munculnya pemimpin yang suka mengakhirkan pelaksanaan salat dari waktunya. 22. Berlebih-lebihan dalam bersuci dan memanjatkan doa. 23. Kerinduan untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 24. Berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai dari seluruh keluarga dan hartanya. 25. Peristiwa yang berkaitan dengan alam. Banyaknya bencana gempa bumi yang amat masif. Tahun-tahun penuh dengan gempa. 26. Waktu berjalan begitu cepat. 27. Hujan yang tidak menumbuhkan. 28. Datangnya azab, pembenaman, dan hujan batu dari langit. 29. Fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah al-harj atau pembunuhan dan manusia akan saling bunuh serta aksi teror akan merajalela. 30. Berharap kematian bila menemui 6 perkara. 31. Kaki tangan penguasa yang sewenang-wenang. 32. Para algojo yang dimurkai pekerjaannya. 33. Beratnya cobaan dan perasaan putus asa. 34. Kezaliman dan kemaksiatan yang merajalela. 35. Riba merajalela. 36. Larangan bekerja pada penguasa zolim. 37. Munculnya penguasa berhati setan. 38. Munculnya kelompok mengingkari sunnah. 39. Perzinaan merajalela. 40. Adanya kaum yang diubah menjadi kera dan babi. 41. Penghalalan khamar dengan mengubah penyebutannya. 42. Menyia-nyiakan amanah dan hilangnya sikap amanah. 43. Tercabutnya amanah dari hati kebanyakan manusia. 44. Menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. 45. Datangnya masa ketika umat Islam tidak lagi mengerjakan amar makruf dan nahi munkar. 46. Tahun-tahun penipuan sebelum datangnya Dajjal. 47. Ketika para pemimpin yang menyesatkan lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. 48. Mengucap salam hanya kepada orang-orang tertentu. 49. Istri membantu suaminya dalam urusan dagang dan pasar-pasar yang saling berdekatan. 50. Maraknya penipuan dalam bisnis. 51. Mengikuti perilaku umat terdahulu. 52. Mengadopsi cara-cara beragama dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. 53. Maraknya sekte-sekte sesat. 54. Umat Islam akan terpecah dalam banyak golongan. 55. Terasingnya ajaran yang benar. 56. Di akhir zaman, eksistensi agama Islam akan kembali lagi ke bumi Hijaz. 57. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. 58. Ajaran Islam yang makin terasing. 59. Terombang-ambing di antara kondisi iman dan kufur. 60. Perpecahan intern di tubuh umat. 61. Umat Islam akan saling berbuat kejam antar sesama. 62. Umat-umat lain mengeroyok umat Islam. 63. Fitnah Sara, fitnah Ahlas dan fitnah Duhaima.
64. Bangsa lain akan berbalik mengalahkan kaum Muslimin. 65. Negeri-negeri Muslim diembargo. 66. Datangnya khilafah yang adil setelah huru-hara Irak dan Syam. 67. Kemaksiatan yang langsung mendapatkan balasan yang setimpal di dunia. 68. Tidak peduli halal dan haram. 69. Beratnya fitnah kehidupan membuat orang beriman tinggal di pegunungan dengan menggembala ternak. 70. Zaman yang dipenuhi sifat kikir dan individualisme atau egoisme. 71. Hari-hari ekstra kesabaran. 72. Bumi Arab akan diserbu oleh manusia-manusia jahat untuk dikuras tambang minyaknya. 73. Kemunculan orang yang bernama Abdullah di Mekah. 74. Irak akan mengalami serbuan Bani Kontura. 75. Akan datangnya masanya ketika orang yang kuat akan memakan yang lemah. 76. Umat Islam akan masuk dalam barisan orang musyrik. 77. Fitnah pemimpin yang menyesatkan. 78. Memerangi bangsa Turk. 79. Tanda-tanda kiamat kecil namun kejadiannya berada di dalam rangkaian tanda-tanda kiamat besar, yaitu peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan. 80. Ketika pepohonan dan bebatuan angkat bicara. 81. Umat Islam akan memerangi 70.000 Yahudi pengikut Dajjal. 82. Umat Islam akan memerangi bangsa Yahudi. 83. Perang umat Islam melawan Romawi di Amak dan Dabik. 84. Tersebarnya keamanan hingga orang berjalan dari sana menuju Hadramaut tanpa rasa khawatir akan diganggu. 85. Melimpahnya harta. 86. Orang-orang fasik akan meninggalkan kota Madinah untuk mencari kenikmatan duniawi. 87. Memerangi bangsa Hus dan Karman. 88. Bumi Syam, benteng terakhir pertahanan kaum muslimin. 89. Migrasi antar penduduk Irak dan Syam. 90. Syam akan menjadi tempat menetapnya keimanan. 91. Munculnya pasukan mantan budak Damaskus. 92. Gautah, Suriah, akan pusat pertahanan kaum muslimin dalam perang akhir zaman melawan Romawi. 93. Munculnya Jahjah dan Kohtani, pria dari Kahtan. 94. Banyaknya wanita dan sedikit pria. 95. Masjid akan dijadikan tempat lalu lalang. 96. Quraisy, suku Arab yang pertama kali musnah. 97. Hewan dan benda mati yang dapat bicara. 98. Setan-setan membacakan di hadapan manusia suatu bacaan. 99. Dominasi Romawi menjelang hari kiamat. 100. Peristiwa yang berkaitan dengan alam. Isyarat Nabi Muhammad SAW terkait penaklukan semenanjung Arab, Persia, dan Romawi. 101. Beberapa kabilah akan ditenggelamkan di perut bumi. 102. Bulan yang membesar. 103. Kaitan antara Dajjal dan tanda asap. 104. Hujan batu dari langit merupakan tanda dekatnya kiamat. 105. Keluarnya penduduk Madinah. 106. Peristiwa yang berisi bisyarah kabar gembira tentang Taifah Manshurah. 107. Berita Nabi Muhammad SAW terkait kesejahteraan dan stabilitas negeri Islam. 108. Kekuasaan Islam akan meliputi semua yang dilewati siang dan malam. 109. Penaklukan Gedung Putih di Madain. 110. Penaklukan Konstantinopel. 111. Beriringannya para mujadid pembaharu untuk umat ini sepanjang zaman. 112. Damaskus benteng muslimin di akhir zaman. 113. Beberapa tanda besar dan kronologinya dengan kecepatan rentetan tanda-tanda besar kiamat bagaikan rangkaian biji marjan. 3 tanda yang membuat iman tidak diterima dan bahaya fitnah Dajjal. 114. Tahun-tahun kekeringan ekstrim sebelum keluarnya Dajjal. 115. Terjadinya beberapa perkara besar sebelum munculnya Dajjal dengan merajalelanya kerusakan, kebodohan, dan kebencian di muka bumi. Para pengikut Dajjal dari Yahudi, dari kelompok Khawarij, pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, dan mayoritas kalangan wanita. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar di muka bumi serta fitnah yang bersifat umum dan menakutkan. Dahsyatnya fitnah Dajjal membuat seorang lelaki mengekang keluarganya di dalam rumah. 116. Fitnah Dajjal dapat menghidupkan orang mati.
117. Toifah Mansuroh akan berperang melawan Dajjal. 118. Bani Tamim paling berani melawan Dajjal. 119. Dajjal datang kota Madinah berguncang. 120. Seorang mukmin yang dibunuh oleh Dajjal. 121. Dajjal akan menguasai bumi kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. 122. Terbunuhnya jiwa yang suci termasuk tanda kemunculan Imam Mahdi. 123. Kemunculan Imam Mahdi ditandai dengan pertikaian tiga putra khalifah adalah sebuah keniscayaan. Dunia tidak akan berakhir hingga diutusnya Imam Mahdi serta istilahnya dalam semalam. 124. Pasukan yang akan mengejar Imam Mahdi akan dibenamkan di Padang Baida. 125. Di masa Imam Mahdi memegang kekuasaan diutus untuk memenuhi bumi dengan keadilan dan kelurusan, sehingga nampak dari langit dan bumi akan mendatangkan keberkahannya. 126. Perang akhir zaman di Amak dan Dabik. 127. Perang Imam Mahdi melawan Bani Kal. 128. Gencatan senjata antara Romawi dan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin akan berdamai dengan Romawi untuk memerangi musuh bersama. 129. Malhamah Utsma, pertempuran besar-besaran, atau disebut Malhamah Kubro. 130. Nabi Isa alaihissalam turun menara putih untuk membunuh Dajjal di Babulut dan sebagai hakim yang adil setelah itu kondisi manusia di era kemasan. 131. Keluarnya Yajuj dan Majuj bangsa perusak, sangat banyak. Melalui lubang tembok, lalu meneror manusia. Kehancuran Yajuj dan Majuj berkat doa Nabi Isa alaihissalam. 132. Kaum muslimin akan menjadikan sisa-sisa senjata Yajuj dan Majuj sebagai kayu bakar selama 7 tahun. 133. Peristiwa-peristiwa besar terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka iman seseorang tidak lagi bermanfaat. 134. Binatang daba akan muncul di waktu duha. Segera beramal sebelum datangnya 6 perkara. 135. Munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia. 136. Angin lembut yang mencabut nyawa setiap mukmin. 137. Kiamat terjadi bila kalimat Allah hilang dari muka bumi. Datang tanpa dapat diduga manusia menjadi sangat liar. 138. Manusia akan bersetubuh di jalan-jalan seperti keledai. 139. Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang Habasyi. Zulsuwaikarain, orang yang merobohkan Ka'bah. Cukup sekian pemaparan ringkas tanda-tanda penghujung akhir zaman yang sudah terjadi dan sedang terjadi maupun akan terjadi. Urutan tersebut hanya penyebutan saja bukan berdasarkan urutan kejadian fakta aslinya. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kebenaran berasal dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.